Perkenalkan, nama saya Ilmu Minata Pipin. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi D3 Perpustakaan, Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan NIM F02712010121. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan buku. Sebuah buku terlahir dari perkembangan kebutuhan akan pentingnya komunikasi dan informasi, serta kemampuan daya pikir manusia, juga kelemahan daya tampung pikir manusia. Di zaman kuno, tradisi komunikasi penyampaian informasi masih berupa syair, doa-doa, maupun cerita masih bersifat lisan, disampaikan dari mulut ke mulut, sehingga metode menghafal menjadi sebuah ciri tradisi saat itu. Semakin lama, informasi yang harus dihafal pun semakin banyak, sedangkan kapasitas memori mereka kian melemah. Mereka akhirnya berpikir untuk menuangkan beragam informasi melalui tulisan dan juga gambar. Karena itu, sejarah perkembangan buku itu tidak lepas dari perkembangan tulisan. Mereka akhirnya berpikir untuk menuangkan beragam informasi melalui tulisan dan gambar. Karena itu, sejarah perkembangan buku tidak lepas dari perkembangan tulisan. Tulisan hieroglif bangsa Mesir kuno memiliki seperti kepingan batu berupa prasasti, tulisan-tulisan pada daun lontar atau papirus, serta tulisan pada kulit-kulit binatang. Dapat dikatakan sebagai buku kuno. Para peneliti sejarah menyatakan bahwa tulisan pertama yang tersusun secara alfabet ditemukan di Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi. Tentu saja bentuknya sangat berbeda dengan buku yang kita kenal sekarang. Buku yang dibuat bangsa Mesir ini menggunakan lapisan papirus, yakni tumbuhan jenis ilalang yang banyak tumbuh di tepi Sungai Nil. Papirus dipipihkan hingga membentuk lembaran. Kumpulan lembaran ini kemudian digulung dan disebut buku. Buku pertama yang ditulis di lembaran papirus berkisah tentang Raja Neferir Kare Kaki pada dinasti kelima, sekitar 2400 sebelum Masehi. Tulisan pada papirus ini juga banyak digunakan oleh bangsa Romawi. Dalam perkembangannya, panjang gulung papirus bisa mencapai puluhan meter, sehingga merepotkan orang yang menulis dan membacanya. Gulungan papirus terpanjang terdapat di British Museum, London. Panjangnya mencapai 40,5 meter. Kesulitan menggunakan gulungan papirus ini kemudian melahirkan sebuah inovasi di zaman itu. Sejalan dengan keinginan dan kebutuhan untuk meningkatkan sisi kemudahan dalam peradabannya, maka di awal abad pertengahan, gulungan papirus diganti oleh lembaran kulit domba berlipat yang dilindungi oleh kulit kayu yang keras dan dinamakan kodeks. Selain kodeks, orang juga mengenal manuskrip sebagai bentuk yang hampir sama dengan kodeks, yakni kulit binatang yang sampulnya terbuat dari kayu. Kodeks sering disebut sebagai kumpulan naskah kuno yang berisi ajaran agama. Kata kodeks diambil dari bahasa Latin yang berarti blok kayu. Blok kayu ini kemudian dilapisi lilin di atasnya sehingga terbentuk sebuah buku kuno. Kelebihan kodeks dibanding papirus ialah dapat dipakai ulang. Ketika menulis, yang baru lapisan lilin dipanahkan hingga meleleh dan kosong. Barulah menulis. Tulisan tangan dalam kodeks
dan manuskrip dianggap sebagai tulisan yang mulai tersusun secara rapi. Pada pertengahan abad ke-5, terjadi perkembangan yang signifikan dari kodeks. Masyarakat dari Timur Tengah mulai menggunakan kulit domba untuk menulis. Kulit domba disamak dan dibentangkan hingga membentuk lembaran. Lembar kulit domba ini disebut sebagai pergamenum dan selanjutnya disebut sebagai perkamen, artinya kertas kulit. Lembaran kulit domba kemudian disusun secara berlipat, diikat di salah satu sisi dengan menggunakan jepit dari kulit, sehingga lebih memudahkan digunakan. Perkamen dianggap sebagai bentuk awal dari buku berjilid. Buku yang serupa dengan yang kita lihat sekarang berkembang di zaman pertengahan. Bahan dasar buku yang ditemuin di zaman pertengahan itu adalah kulit anak sapi, yaitu velum. Velum dibuat menjadi lembaran dan setiap lembarannya dilipat di bagian tengah. Velum lebih tebal daripada perkamen sehingga kedua sisinya bisa ditulis. Setiap 4 lembar velum menjadi 8 halaman dan dianggap sebagai satu bagian atau satu buku. Bagian yang sudah selesai itu dijahit di bagian belakang. Kedua bagian depan dan belakang kemudian dilapisi dengan kayu. Ditutupi kembali dengan kulit sehingga hasilnya seperti buku yang dipakai kita sekarang. Cina dan Jepang merupakan bangsa yang mengembangkan teknologi lebih cepat dan sederhana dalam mengubah bentuk buku gulungan menjadi buku bersusun dan berlipat yang diapit oleh sampul, sehingga bentuknya seperti lipatan kain gorden. Semua buku kuno tersebut ditulis oleh tulisan tangan. Isi tulisannya berupa berita, pengumuman, atau kisah pengembaraan dan penaklukan suatu wilayah, serta pemikiran dan perjalanan spiritual mereka. Kebanyakan tulisan yang dibukukan ialah kitab-kitab suci yang berisikan tentang ajaran keagamaan. Kegiatan menulis dan membukukan ajaran agama ini dilakukan untuk para biara atau pendeta di tahun 500-an. Mereka menghabiskan waktu untuk membuat buku dengan tulisan tangan sendiri, menggunakan huruf yang dilengkapi dengan gambar dan hiasan berwarna. Pekerjaan yang menghasilkan banyak waktu dan memerlukan ketelitian tinggi. Mereka melakukan semua itu dengan ketekunan dan semangat spiritual yang tinggi untuk menunjukkan pengabdian kepada Sang Pencipta. Karena itulah, buku atau kitab kuno sangat berharga. Sebagaimana berharganya hidup, peristiwa dan perjalanan hidup, juga kemampuan menuliskan kisah hidup yang mereka miliki. Perkembangan pembuatan buku tidak lepas dari peran signifikan pembuat kertas asal Cina, yaitu Cailun. Sekitar tahun 105 Masehi, ia menyerahkan contoh kertas kepada Kaisar Hoti. Pembuatan kertas sendiri telah dilakukan sejak abad ke-11 Masehi, kemudian digunakan secara massal di abad ke-16 Masehi. Pada pertengahan tahun 800-an, buku mulai mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan.
Dari segi pembuatannya, tahun 888 Masehi, para peneliti menemukan Diamond Sutta, sebuah buku dengan cetakan paling tua. Tulisan pada buku itu masih menggunakan huruf seperti huruf Cina, tulisan berderet ke bawah, tidak ke samping, serta dipenuhi dengan gambar. Sebuah sejarah panjang pembuatan buku mencerminkan perjuangan panjang manusia dalam menciptakan karya, mengubah peradaban dari zaman ke zaman. Sekarang dunia perbukuan sudah semakin modern. Dunia perbukuan sekarang dengan desain yang menarik, berwarna, dengan desain yang tata letak yang bagus, proses pembuatan yang sangat singkat, serta hasil yang banyak. Berkaca dari masa lalu, dapat membuat tulisan untuk dibukukan itu memerlukan ketelitian, ketelatenan, kesabaran, dan tentu saja pengabdian yang sangat totalitas. Dengan segala keterbatasan sarana dan segala sesuatu yang belum seperti sekarang. Maka hargailah buku dengan sumber ilmu pengetahuan. Membaca merupakan kunci pembuka kemanfaatan sebuah buku. Dengan membaca kita semakin banyak tahu, semakin besar kemauan kita untuk memulai atau mengubah segala sesuatu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan saya. Sekian dan terima kasih.